Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwa al-fudhala, para peserta kajian akidah yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bersua kembali di ruang Zoom ini dalam program kajian akidah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini kita melanjutkan kajian kita dari kitab kajian akidah atau kajian tauhid dari kitab Al-Qaulul Mufid fi Syarhi Kitab Tauhid, yaitu salah satu kitab yang sangat baik yang dalam pembahasan akidah atau tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang merupakan kitab penjelasan dari sebuah kitab yang berjudul Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Baiklah, kita sampai kepada bab yang berjudul Minasyirki lubsul halaqa wal khayt wa nahwihima li raf'il bala'i au daf'ihi. Ya, termasuk kesyirikan memakai eh, gelang atau kalung dan benang dan yang semisalnya untuk menolak, untuk mengangkat bala, ya, atau menghilangkan bala atau musibah atau mencegah terjadinya musibah. Ya, ini bab ya yang akan dibahas atau pembahasan yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Ya, bahwasanya di antara bentuk kesyirikan itu adalah memakai gelang atau kalung atau semacam apa namanya, tali-tali ya, atau yang semisalnya untuk mengangkat musibah yang terjadi atau untuk menghilangkan musibah atau bala yang sudah terjadi atau mencegah bala agar tidak turun. Itu termasuk dari bentuk kesyirikan. Ya, maksudnya ya, termasuk bentuk kesyirikan karena syirik itu terbagi menjadi dua. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Ya, ada syirik besar, ada syirik kecil. Jadi yang memakai Syekh Utsaimin menjelaskan ya dalam kitab beliau ini, jadi memakai gelang, kalung, atau tali-tali yang diikatkan di tubuh, ya, atau yang dipasang di tubuh atau yang dikalungkan di tubuh itu bisa saja seseorang itu terjatuh dalam perbuatan syirik kecil atau syirik besar, itu maksudnya. Ya, itu tergantung dari keyakinan orang yang memakai tersebut. Ya, tergantung dari orang yang memakai gelang atau kalung atau semacam tali yang ada di tubuhnya, itu tergantung keyakinannya. Bisa terjatuh dalam syirik kecil, bisa terjatuh dalam syirik besar. Ya, kenapa demikian? Bisa terjatuh dalam syirik kecil atau syirik besar bagi orang yang memakai kalung atau gelang, yang tujuannya ya, ada tujuan keyakinannya itu adalah agar dia bisa menghilangkan musibah yang menimpanya atau bisa mencegah musibah agar tidak terjadi, ya, tidak akan yang tidak agar tidak menimpanya. Itu bisa jatuh kepada syirik besar ataupun syirik kecil. Kenapa demikian? Ya, karena semua yang Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi semua yang apa namanya, yang menetapkan satu sebab
ya, yang dia tetapkan satu sebab, ya, satu wasilah, tetapi wasilah itu tidak dijadikan oleh Allah suatu sewasilah yang syar'i, gitu ya, sebab yang syar'i. Begitu juga tidak apa namanya dijadikan, Allah tidak menjadikan sebagai wasilah yang bersifat apa namanya qadari. Qadari artinya bersifat apa namanya yang bersifat tajribi. Tajribi artinya berasakan hasil penelitian. Ya. Jadi siapa saja yang menetapkan satu sebab bagi Allah, ya, ya, untuk Allah atau bagi Allah, namun sebab itu tidak Allah jadikan sebagai sebab yang syar'i, dan juga Allah tidak menjadikan satu sebab yang bisa dibuktikan secara ilmiah, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh di sini, ya, supaya lebih gampangnya, ya, contoh yang merupakan sebab syar'i itu yang Allah jadikan sebagai sebab syar'i, sebagai apa namanya, sebagai obat atau syifa, adalah membaca surah Al-Fatihah. Jadi membaca surah Al-Fatihah itu adalah sebab syar'i yang dapat dengannya dapat menyembuhkan. Ya, karena itu ada dalilnya. Ya, ada dalil dari Al-Qur'an ataupun dari hadis Rasulullah SAW, bahwasanya Al-Qur'an itu adalah syifa, ya. Terkhusus surah Al-Fatihah ini terdapat dalam hadis Rasulullah SAW, ya, bahwasanya membaca surah Al-Fatihah itu bagi orang yang eh, sakit, ya, maka itu insya Allah dengannya dapat Allah sembuhkan. Itu namanya sebab syar'i yang ada dalilnya, yang 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 ada keterangannya dari Al-Quran ataupun Sunnah Rasulullah SAW. Begitu juga memakan misalnya semacam obat-obatan yang dapat melonggarkan kita punya perut, ya, ya, artinya yang dapat melancarkan kita buang air besar misalnya, itu sebab juga yang dapat dibuktikan secara ilmiah, secara medis, secara penelitian. Ya, misal artinya semua obat-obatan yang dapat dibuktikan secara medis atau secara penelitian, maka itu dibenarkan. Ya, itu sebab bukan sebab yang syar'i, tapi bukan sebab syar'i, tapi sebab namanya sebab yang bersifat qadari atau sebab yang bersifat sunnatullah, ya, atau sebab yang bersifat tajribi, yang bisa yang telah dibuktikan berdasarkan pengalaman ataupun berdasarkan penelitian, maka itu diperbolehkan, ya. Jadi jelas, ya. Jadi makanya siapa yang menjadikan sebab, ya, menjadikan sebab, ya, kepada Allah, sarana atau wasilah kepada Allah, namun Allah tidak menjadikan wasilah itu sebagai sebab yang syar'i, ya, ya, artinya yang sebab yang terdapat dalam Al-Quran, yang keterangannya terdapat dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi, dan juga tidak bisa dibuktikan secara pengalaman, secara penelitian atau secara ilmiah, maka dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi contohnya seperti ini, ya, memakai gelang, ya, gelang di tangan kah, atau memakai kalung kah, ya, atau mengikat misalnya di perut dengan tali-tali misalnya. Itu secara sebab syar'i tidak ada contohnya. Nabi tidak pernah mencontohkan, Al-Qur'an tidak ada yang menyebutkan demikian. Begitu juga kalau ditinjau dari segi medisnya, dari segi pengalaman atau dari segi penelitian secara ilmiah, secara akal, itu juga tidak ada juga yang bisa dibuktikan. Oleh karena itu kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu termasuk bagian daripada kesyirikan. Karena apa? Karena tujuannya memakai gelang-gelangan itu tujuannya adalah untuk dapat menghilangkan bala atau dapat mencegah bala. Ini bagian daripada kesyirikan. Artinya menjadikan satu sebab untuk mengangkat bala atau menghilangkan bala, ya, tetapi tidak ada contohnya.
dari syariat dan juga tidak ada bisa dibuktikan secara akal sehat. Ya, jelas ya? Ya. Kemudian Syekh Utsaimin mengatakan dalam kitabnya ini, ya, manusia berkaitan tentang apa namanya? Berkaitan tentang dalam menggunakan sarana-sarana atau dalam menyikapi sarana-sarana atau sebab-sebab atau wasilah-wasilah, ada tiga jenis manusia. Ada yang ekstrim kanan dan ekstrim kiri, ada yang pertengahan, ya, yang moderat, ya, ada yang pertengahan, ya, atau wasati, ya, namanya pertengahan. Yang pertama ada yang mengingkari sebab, ya, ada kelompok yang mengingkari sebab, artinya sebab itu tidak ada pengaruhnya sama sekali, ya, sebab itu tidak ada pengaruhnya sama sekali, ya, artinya tidak perlu orang menggunakan sebab, tidak perlu orang apa namanya mencari sebab, ya, cukup bertawakal saja kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu adanya sebab, ya. Ini contoh seperti kelompok Al-Jabariyah, ya, kelompok Al-Jabariyah, ya, eh, yang mana, ya, sebagaimana disebutkan ini, kelompok Jabariyah dan kelompok Asy'ariyah, ya, yang mana mereka mengatakan tidak perlu sebab, ya, tidak perlu namanya mengambil sebab, ya, cukup bertawakal saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang kedua adalah ada kelompok yang ekstrim berlebihan dalam menetapkan sebab atau sarana. Sampai-sampai mereka menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab. Ya, artinya sesuatu itu sebenarnya bukan sebab, tetapi dia jadikan sebagai sesuatu yang sebab. Ini namanya berlebihan dalam menetapkan sebab. Dia kontradiksi dari kelompok yang pertama. Ya, kalau kelompok pertama ini dia tidak mau menggunakan sebab, yang kalau kelompok kedua ini dia berlebihan dalam menetapkan sebab, ya, sehingga sesuatu yang bukan sebab, ya, sesuatu yang tidak ada contohnya dari Al-Quran dan Sunnah, ya, atau secara ilmiah bisa dijadikan sebab, tetapi dia menjadikan sebab. Ini eh, adalah kelompok yang mana orang-orang ekstrim, ya, orang-orang ekstrim daripada kelompok sufi, ya, ekstrim dari kelompok-kelompok sufi yang ekstrimnya, ya, ya, ekstrimnya atau yang menyimpang, ya, dari mereka itu menetapkan sebab ini yang berlebih-lebihan. Adapun kelompok yang ketiga adalah kelompok yang pertengahan, kelompok yang pertengahan, yaitu apa? Meyakini adanya sebab dan meyakini adanya pengaruh dari sebab itu. Artinya sebab itu memberikan pengaruh. Iya. Tetapi mereka tidak menetapkan sebab-sebab itu, melainkan apa yang Allah tetapkan. Ya, bahwasanya itu sebagai sebab yang syar'i atau sebab yang bersifat eh, yang bisa diterima secara ilmiah atau secara akal. Itu. Ya. Jadi kelompok tiga ini memadukan, ya, atau mengumpulkan daripada eh, keduanya itu. Ya, artinya kelompok yang ketiga ini meyakini adanya sebab, tidak mengingkari adanya sebab, ya. Yang kedua, kelompok yang ketiga ini juga tidak mengambil sebab semua sebab, tapi sebab yang hanya ditetapkan oleh Allah sebagai sebab yang syar'i atau sebab yang bisa ditetapkan secara akal atau secara ilmiah. Ya, jelas ya. Jadi kelompok yang ketiga inilah kelompok yang benar dalam menyikapi masalah sebab itu. Jelas ya? Ya. Jadi kelompok yang ketiga ini, ya, mereka beriman kepada Allah, ya, tidak lagi diragukan, maksudnya mereka ini adalah kelompok atau golongan orang-orang yang beriman kepada Allah dengan iman yang sebenar-benarnya, dan mereka juga meyakini adanya hikmah Allah Subhanahu wa taala. Artinya semuanya ada hikmahnya. Kenapa kita disuruh mengambil sebab? Ini ada hikmahnya. Kenapa kita disuruh begini? Ini ada hikmahnya. Ya, yang mana mereka kelompok yang ketiga ini yaitu artinya mengikat, ya, sebab-sebab itu dengan
pengaruhnya, dengan pengaruhnya. Artinya dengan adanya sebab itu akan memberikan pengaruh. Itu maksudnya ya. Ya, adanya sebab itu memberikan pengaruh. Contoh tadi misalnya surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah kan sebab syar'i ya. Karena apa? Karena ada dalil Al-Qur'an secara umum bahwasanya Al-Qur'an itu adalah syifa. Ya, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa." Sungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu adalah sebagai obat ya, bagi penyakit-penyakit rohani ataupun penyakit-penyakit jasmani. Begitu juga dalam hadis Nabi dalam hadis Nabi bahwasanya surah Al-Fatihah itu pernah ya, apa namanya, ada sahabat yang meruqyah seorang kepala suku yang terkena apa namanya, gigitan kalajengking kalau tidak salah itu, sehingga akhirnya diruqyah dengan surah Al-Fatihah dibaca beberapa kali dan sembuh. Ini dan itu, dan Nabi tidak mengingkarinya. Justru Nabi menetapkan ya bahwasanya eh, membaca surah Al-Fatihah itu sebagai ruqyah, ya bacaan ruqyah. Nah, ini namanya sebab syar'i. Sebab syar'i dan memberikan pengaruh. Apa pengaruhnya? Dengan sebab syar'i itu Allah sembuhkan penyakit kepala suku itu, sembuh ketika itu. Seketika atau sembuh. Ya, berarti sebab itu memberikan pengaruh, tapi sekali lagi yang menyembuhkan Allah. Jadi surah Al-Fatihah ini ayat Al-Quran cuma sebab, tetapi ada yang menyembuhkan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwatul Islam azakumullah. Ya, itu. Jadi kelompok tiga ini ya, adalah kelompok yang benar dalam memahami tentang atau bersikap terhadap sebab-sebab atau sarana-sarana yang ada. Ya. Kemudian orang yang memakai gelang atau kalung atau yang semisalnya benang-benang yang dililitkan di tubuhnya misalnya, yang mana pemakainya itu berkeyakinan bahwasanya benang itu dapat memberikan pengaruh ya kepada dirinya, bukan pengaruh dari Allah, bukan Allah yang memberikan pengaruh kepada dirinya, tapi benang itu atau gelang itu atau yang semacamnya, maka ini masuk dalam syirik besar. Ya, maka ini masuk dalam syirik besar, dalam terjatuh dalam syirik besar dalam tauhid rububiyah. Artinya melakukan kesyirikan dalam tauhid rububiyah. Ya. Kenapa? Karena dia berkeyakinan bahwasanya ada ya Tuhan selain Allah. Ya, karena kan tentu yang memberikan pengaruh itu kan adalah sesuatu zat yang kuat, ya, sesuatu yang kuat. Ya, jadi kalau dia meyakini bahwasanya gelang yang dia pakai itu dapat menyembuhkan penyakitnya, dapat menghilangkan musibah yang menimpanya atau dapat menolak bala, berarti dia meyakini bahwasanya ada Tuhan selain Allah yang dapat menolak, ya, yang dapat ada kekuatan lain ya selain Allah yang dapat menolak, ya, apa namanya, bencana-bencana itu. Ya, berarti ini kesyirikan kan? Ya, karena apa? Karena yang bisa menurunkan bencana, ya mengangkat bencana, yang menyembuhkan penyakit, yang menurunkan penyakit hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk-makhluk yang lainnya. Ya, tidak ada makhluk-makhluk yang lainnya. Apalagi kalau kita meyakini bahwasanya benda-benda itu dapat memberikan manfaat ataupun mudarat. Ini masuk dalam syirik besar, karena meyakini bahwasanya benda itu bisa memberikan satu kemanfaatan. Ya, berarti dia meyakini ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, azakumullah. Ya. Namun jika dia meyakini bahwasanya benang itu atau kalung yang dia pakai itu cuma sebab saja, bukan bukan benda itu yang menolak musibah atau yang menghilangkan musibah yang menimpanya, tapi cuma sebab saja, tetapi yang tetap yang menolak bencana atau yang mengangkat musibah hanyalah Allah, ya, maka ini masuk dalam syirik kecil. Ya, maka ini tetap juga dikatakan syirik, tapi syirik kecil saja. Kenapa? Karena dia meyakini bahwasanya sesuatu yang
tidak ada dalilnya bahwa ini dia sebab, dia menjadikan itu sebuah sebab. Ya, artinya memakai gelang ya yang atau yang semisalnya itu tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an ataupun Sunnah ataupun secara ilmiah pun tidak ada dalilnya bahwasanya itu dapat menjadi sebab, ya, menjadi sebab. Maka keyakinan ini masuk dalam syirik, pelakunya tergolong dalam eh, atau melakukan satu syirik kecil, ya, ya. Tapi sekali lagi meskipun kecil dia tetap dikatakan sebagai syirik, ya. Ikhwatal Islam azakumullah. Jadi cara untuk mengetahui bahwasanya sesuatu itu adalah sebab adalah yaitu dengan cara apa? Di antaranya adalah cara dari syariat itu, melalui syariat. Caranya melalui syariat. Ya, contoh seperti tadi surah Al-Fatihah. Ya, kan sudah jelas itu, ya. Begitu juga tentang asal, ya. Asal itu artinya madu, itu juga ada hadisnya. Bahkan di dalam Al-Qur'an juga. Ya, kita bisa lihat dari Al-Qur'an ataupun sunnah, kalau ada itu dalilnya berarti itu bisa dijadikan sebab. Jadi madu itu bisa dijadikan sebab untuk mengobati penyakit, ya, diantaranya penyakit apa namanya, sakit perut, ya, atau diare. Itu adalah cara mengetahui bahwasanya sesuatu sebab yang dibolehkan dalam syariat. Ya, seperti juga membaca Al-Qur'an juga merupakan obat juga bagi penyakit, baik penyakit jasmani ataupun rohani. Itu ada dalilnya Al-Qur'an ataupun sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu caranya, ya. Cara bagaimana kita mengetahui itu sebab. Ya, begitu juga bisa kita ketahui dari sisi apa namanya, sisi alamiahnya, ya, sisi ilmiahnya, ya, atau sisi hasil penelitian atau pengalaman, ya. Seperti misalnya obat-obatan, ya, obat-obatan kan itu tentu obat-obatan, ya, yang dibuat oleh ahli medis atau obat-obatan dari herbal-herbal misalnya, itu kan artinya bisa sudah dicoba, sudah dipraktekkan, sudah ada pengalaman-pengalaman sebelumnya, diteliti bahwasanya obat itu mengandung misalnya tumbuh-tumbuhan yang dapat menyembuhkan penyakit, itu boleh. Ini namanya kita mengetahui itu sebab dari jalan hasil pengalaman atau hasil penelitian atau hasil ilmiah. Itu caranya, ya. Ikhwatal Islam azakumullah, yang harus kita pahami bersama. Iya, ya. Ya, jadi adapun memakai gelang-gelang itu nggak bisa coba kita pikirkan secara akal, ya. Gelang apa yang terbuat, apakah gelangnya terbuat dari ini? Ya, apakah betul ada bisa dibuktikan secara secara medis, secara penelitian? Harus dibuktikan, bukan cuma sekedar prasangka-prasangka saja bahwasanya itu dapat memberikan manfaat, ya, dapat menghilangkan penyakit misalnya. Ini ada hadisnya ini, ya. Sebentar kita akan bacakan, ya, pada Islam azakumullah, tentang perkara ini. Iya. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, eh, ya, jadi memakai memakai gelang atau kalung itu, ya, itu bersifat umum, ya. Apakah dari gelangnya dari besi kah, dari emas kah, dari perak kah, ya, atau dari kayu-kayuan misalnya, ya. Selama tujuannya adalah untuk itu tadi, berkeyakinan bahwasanya itu dapat menghilangkan penyakit yang menimpanya atau dapat meringankan penyakitnya atau dapat menolak bala dan seterusnya, itu masuk dalam syirik, ya. Bisa syirik besar ataupun syirik kecil sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, di sini kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengangkat dalam bab ini, pembahasan ini, beliau mengangkat satu ayat dari surah Az-Zumar ayat 38. Allah berfirman, "Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kasifatu durri." Katakanlah, ya, bagaimanakah pendapat kalian, apa yang kalian sembah selain Allah itu? Ya, katakanlah, ya Muhammad,
kepada orang-orang musyrik, ya, bagaimana kabarkanlah kepada aku apa yang kalian sembah selain Allah. Jika sekiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudaratan kepada aku, apakah sembahan-sembahan yang kalian sembah itu dapat menghilangkan kemudaratan yang menimpa aku? Ya, tentu jawabannya tidak akan bisa. Ya, jadi berhala-berhala yang dia jadikan sebab, ya, untuk bagaimana berhala-berhala itu dapat menyampaikan hajat-hajat mereka kepada Allah, bahwasanya dapat mengangkat apa namanya, dapat mendekatkan mereka kepada Allah dan seterusnya. Sekarang makanya Allah katakan ya Muhammad kepada para penyembah berhala-berhala itu, ya, apakah seandainya aku, ya kata Muhammad, mendapatkan ujian bala dari Allah, Allah turunkan bala kepada saya, apakah berhala-berhala kalian itu bisa menghilangkan musibah yang menimpa aku? Maka jawabannya tentu tidak bisa. Bagaimana bisa? Karena yang dia sembah adalah, ya, karena yang dia sembah itu adalah patung-patung yang mereka buat dengan tangan-tangan mereka sendiri. Ya, jangankan patung-patung itu bisa menolak bencana yang akan menimpa orang orang lain. Ya, menolong dirinya sendiri pun tidak bisa. Ya kan? Kita lihat kan bagaimana peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam kan, ketika menghancurkan berhala-berhalanya Raja Namrud itu, kemudian Nabi Ibrahim menyisakan satu berhala yang besar. Ya, ya, ketika ketika terjadi dialog kan antara Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud, ya, apa kata Nabi Ibrahim? Ya, tanyakan kepada berhalamu itu. Iya, dia yang dia yang menghancurkannya, bukan saya. Apa kata Nabi Ibrahim? Apa kata Namrud? Mana mungkin bisa berhala-berhala itu bisa menjawab, dia benda mati. Lalu Nabi Ibrahim katakan, kalau begitu kenapa? Kalau dia suatu yang tidak bisa memberikan mudarat manfaat, tidak bisa menolong dirinya ataupun orang lain, tidak bisa mencegah kemudaratan yang terjadi, kenapa engkau sembah? Iya, berbicara pun tidak bisa, kenapa engkau sembah? Itu, itu kan secara akal saja, ya. Jadi itu juga, jadi kaitannya dengan jadi jadi apa, ya, sedia sembahan-sembahan, termasuk apa saja sembahan-sembahan, apakah berhala-berhala atau apa saja yang dijadikan sebagai sarana-sarana yang mendekatkan seorang kepada Allah, yang menyampaikan hajat-hajatnya kepada Allah, yang menyampaikan doa-doanya kepada Allah dengan keyakinan itu adalah, ya, perkara-perkara yang sekedar khayalan-khayalan yang keyakinan yang tidak ada dasarnya sama sekali. Iya, kenapa? Ini ayatnya. Ya, seandainya dia bisa menyampaikan hajat-hajat kita kepada Allah, menyampaikan doa-doa kita, atau mendekatkan diri kita kepada Allah melalui mereka itu, apakah bisa, ya, ketika kita mendapatkan musibah, dia bisa angkat kita punya musibah? Tidak bisa kan? Sebagaimana Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk menantang orang-orang musyrik itu. Secara syariat saja tidak ada contohnya, tidak ada perintahnya, tidak ada landasannya, apalagi juga begitu juga secara akal sehat. Ya, secara akal sehat. Makanya Raja Namrud ketika dibantah oleh Ibrahim dengan dialog secara akal sehat, maka Nabi Namrud terdiam ketika itu. Iya, dan dalam hatinya benar apa yang dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Iya, artinya kenapa saya harus menyembahnya? Ya, kenapa saya harus mengagungkan benda-benda yang dibuat oleh tangan-tangan mereka itu? Ya, padahal benda-benda itu tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun atau mudarat sedikit pun. Ini kuat Islam azakullah yang harus kita pahami, ya, dalam masalah ini. Jelas ini, ya? Ya. Nah, ini ya hadisnya. An Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halaqatun min sufrin faqala ma hadhihi qala min al-wahina faqala inziha fa innaha la taziluka illa wahnan fa innaka law mutta wa hiya alayka ma aflahta abada rawahu Ahmad bi sanadin la ba'sa bihi. Ya, ini hadis sahih, ya, disahihkan oleh Imam Hakim dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi. Hadisnya sahih dari Imran bin Husain, semoga Allah meridhai beliau, yakni Imran bin Husain adalah sahabat Nabi, berkata bahwasanya Nabi pernah melihat seseorang
seorang laki-laki yang di tangannya itu ada gelang yang terbuat dari semacam tembaga atau kuningan lah ya. Artinya gelang ya yang ada di tangannya, yang dia pakai tangan, pakai gelang di tangannya. Maka Nabi mengatakan, apa itu yang ada di tanganmu? Ya apa tujuannya? Ya tujuannya dia bilang minal wahin, yaitu eh, eh, agar saya bisa sembuh dari penyakit saya. Ya, dia lagi sakit ya. Maka Nabi mengatakan inziha, cabut itu, lepas itu gelangmu itu. Fa innaha la taziduka illa wahna. Sesungguhnya gelangmu itu tidak akan menambahkan kepada kamu melainkan kelemahan, penyakit saja, menambahkan penyakit kepada kamu. Fa innaka law mutta wa hiya 'alaika ma'aflah abada. Sesungguhnya jika engkau meninggal dunia dan gelang itu masih ada di tanganmu dan engkau berkeyakinan bahwasanya gelang itu dapat menghilangkan penyakit yang ada padamu, maaflah tak abada, maka sungguh kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Ya, ini hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang tidak mengapa ya, atau sanad yang cukup baik ya. Intinya ini hadis yang sahih sebagaimana disahihkan oleh Imam Hakim, Imam Al-Hakim, dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi. Iya. Jadi ini jelas sekali ya bahwasanya ada seseorang yang mengaku berkeyakinan bahwasanya gelang yang dia pakai itu dapat menyembuhkan penyakitnya. Justru kata Nabi tidak. Justru kalau jika engkau meninggal dunia dan engkau masih memakai gelang itu, justru engkau akan merugi selama-lamanya. Itu menunjukkan bahwasanya dia terjerumus ke dalam perkara syirik. Karena apa? Karena menjadikan satu sebab yang sebabnya itu tidak ada contohnya dari Al-Quran Sunnah, dan juga tidak bisa juga diterima secara akal. Karena tidak ada hubungannya antara gelang itu dengan penyakit itu. Jelas ya, ikhwatul Islam azakullah. Ya, mudah-mudahan eh, kita bisa semua ya memahami tentang perkara ini. Ya, yang kita bisa petik daripada faidah daripada hadis ini, yang pertama kata Syekh adalah anna yang bagi liman arada ingkar munkar an yas'al awalan an al hal ya anna yazunnu ma laysa bi munkar munkaran. Ya, jadi seyogyanya bagi orang yang ingin mengingkari kemungkaran, maka hendaklah dia bertanya dulu ya tentang keadaan orang yang akan dia cegah, apakah betul itu kemungkaran atau tidak. Ya, begitu. Makanya mengatakan mahadihi. Jadi bertanya dulu, apa ini? Jangan langsung dicegah kemungkaran itu, karena boleh jadi itu bukan kemungkaran, maka ditanya dulu. Ya. Yang kedua adalah wujubu izalatil mungkar, wajibnya kita menghilangkan kemungkaran. Ya, sebagaimana Nabi mengatakan inziha. Nabi mencegah dengan ucapannya. Ya, lepas itu. Ya, berarti perintah. Ya, perintah untuk menghilangkan kemungkaran. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah. Jadi tatkala kita melihat kemungkaran, maka kita cegah kemungkaran itu sedapat mungkin. Ya, sebagaimana dalam hadis Nabi mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati bi lisanihi wa illam yastati bi qalbihi wa dzalika atqul iman. Apabila kalian melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tanganmu, dengan kekuasaanmu. Ya. Dan jika engkau tidak mampu, maka dengan lisanmu, dengan kata-katamu, dengan nasihatmu. Di sini Nabi dengan kata-kata beliau, dengan nasihat beliau, dengan perintah beliau. Fa illam yastati fa biqalbihi, dan jika juga tidak mampu dengan lisan, dengan kata-kata, dengan nasihat, maka dengan hati. Benci dalam hati kita tidak menerima kemungkaran tersebut, tidak ridho terhadap kemungkaran tersebut. Wa dzalika adhaful iman, dan mengingkari kemungkaran dalam hati itu adalah iman yang paling lemah. Ya, tapi tetap masih ada iman meskipun yang paling lemah. Artinya minimal mengingkari dengan hati. Ikhwatul Islam azakullah. Yang ketiga, bahwasanya sebab-sebab ya yang tidak ada contohnya dari syariat atau yang tidak bisa dibuktikan secara pengalaman atau secara kebiasaan, maka itu tidak akan bermanfaat bagi seseorang. Ya, pertama tidak ada contohnya dalam syariat bahwasanya itu adalah sebab yang bisa memberikan manfaat, pengaruh. Yang kedua juga tidak ada apanya yang tidak bisa juga dibuktikan secara akal sehat atau secara pengalaman atau secara penelitian yang dapat memberikan pengaruh. Maka sebab tersebut tidak akan memberikan manfaat kepada orang tersebut.
Ya. Yang keempat adalah bahwasanya memakai gelang dan yang semisalnya untuk menolak bala atau menghilangkan bala itu bagian daripada kesyirikan. Ya, sebagaimana Nabi mengatakan, "Lau mutta wa hiya 'alaika ma aflahta abada." Seandainya engkau meninggal dunia dan gelang itu masih ada bersamamu, maka engkau tidak akan selamat selama-lamanya. Ya, kalian artinya engkau akan mendapatkan kerugian selama-lamanya. Ikhwatal Islam, azakumullah. Yang kelima adalah annal a'mala bil khawatim. Ya, bahwasanya amal itu tergantung pada akhirnya. Ya, bagaimana yang mengatakan lau mutta wa hiya 'alaika. Seandainya engkau meninggal dunia dan gelang itu masih ada bersamamu dan keyakinan itu masih bersama padamu, ya, bahwasanya dapat menghilangkan penyakit yang ada padamu, maka engkau akan rugi selama-lamanya. Berarti yang Allah hitung adalah amalan yang terakhir itu. Artinya jangan sampai kita melakukan satu amalan yang mana kita meninggal dunia, amalan itu tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, maka kita akan mendapatkan kerugian. Ya, ikhwat Islam, azakumullah. Artinya tatkala kita pernah melakukan hal demikian, maka segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah mencabut nyawa kita dan kita masih berkeyakinan tersebut, ya. Dan itu yang dikhawatirkan, kita akan mendapatkan kerugian yang selama-lamanya. Tapi selama kita mau bertobat, mengakui kesalahan kita, kita hilangkan semua keyakinan-keyakinan yang tidak benar itu, insya Allah Allah menerima tobat kita. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan, ikhwatul Islam wazakumullah. Ya, ada sekitar 10 menit atau sekitar 15 menit ke depan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan kalau mau bertanya. Baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan bisa dipahami semua. Pembahasan masalah ini belum selesai ya. Masih ada lagi beberapa hadis, ya, sekitar satu atau dua hadis, tiga hadis ya. Insya Allah kita akan lanjutkan di pekan depan, insya Allah di hari Sabtu depan, insya Allah di jam yang sama, insya Allah. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Yang benar datangnya dari Allah saja, yang khilaf, yang salah dari kami. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Semoga kita bisa memiliki keyakinan yang benar sesuai dengan tuntunan Allah, sesuai dengan tuntunan Allah dan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada para peserta yang tetap setia bersama kami dalam kajian-kajian kami ini. Dan kami juga mengucapkan jazakumullah khairan kepada para donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan kali ini. Semoga Allah memberikan pahala yang begitu besar. Demikianlah kami undur diri. Insya Allah ini ada rekamannya. Kami akan kirimkan rekamannya insya Allah. Silakan di-share, silakan diputar-putar ulang. Dan kami juga menyampaikan bahwasanya sebentar malam ada kajian kami, yaitu kajian fikih jam 9 malam sampai jam 10. Mudah-mudahan para peserta kajian akidah bisa ikut juga dalam kajian kami sebentar malam insya Allah. Barakallahu fikum jami'an. Yang benar datangnya dari Allah saja, yang khilaf, yang salah, yang keliru itu datangnya dari kami dan dari kekurangan ilmu kami atau godaan syaitan yang terkutuk. Kami mohon ampun kepada Allah dan kami mohon maaf kepada para peserta sekalian. Kami undur diri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.